Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mannan alladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Assalatu wassalamu ala man unzila alaihil Qur'an wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami hormati, serta hadirin dan teman-teman yang kami cintai, di era teknologi digital seperti sekarang ini telah tersedia alternatif komunikasi gaya baru. Komunikasi ini melahirkan kemudahan yang sangat luar biasa. Kenanya dengan bermodalkan smartphone dan kuota saja kita mampu menjelajahi dunia. Kita juga dapat menghubungi teman dan keluarga dari mancanegara. Berbagai informasi dan berita dapat kita ketahui hanya dalam sekejap mata. Karena itulah media sosial sangat diminati di negara kita. Kementerian Internet dan Informatika mengungkapkan bahwa penggunaan internet di Indonesia kurang lebih 63 juta jiwa. Penggunaannya didominasi anak muda. Namun sayang hadirin, penggunaan internet tanpa filterisasi yang kuat hanya akan menimbulkan ketergantungan dan kecanduan yang begitu dahsyat. Mulai dari kecanduan chatting, update status, berselancar dari satu medsos ke medsos lainnya, game online, bahkan hobi menyebarkan berita hoax. Semua berujung pada lunturnya nilai-nilai karakter bangsa dengan merebahnya kekerasan, permusuhan, pemberontakan suku dan moral, pemerkosaan, bahkan pembunuhan. Padahal hadirin, untuk membangun karakter yang kuat dibutuhkan rakyat yang beradab dengan karakter yang sehat. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah kita mampu membangun karakter yang mulia di tengah-tengah kemajuan era digital yang tiada tara? Sebagai jawabannya, izinkanlah kami membawakan syarahan Quran dengan tema membangun karakter umat di era digital dengan landasan Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 yang berbunyi, yang terkutuk dengan menyebut asma Allah
tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Hadirin dan teman-teman yang berbahagia, Imam Al-Baidawi dalam kitab tafsirnya Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil di 4 halaman 110 menjelaskan, "In istata'tum an taghfuru min afqaris samawati wal ard, ay in qadartum an takhruju min jamalis samawati wal ard, harina min Allahi farina min qada'i." Wahai jin dan manusia, jika kamu sanggup keluar dari sisi-sisi langit dan bumi, kalian berkeluar lari dari Allah dan lari dari ketetapannya. Hadirin, surah Ar-Rahman ayat 32 ini menjelaskan bahwa manusia tidak bisa lari dari Allah dan tidak bisa lari dari pertanggungjawabannya. Ayat ini juga memotivasi manusia untuk menuntut ilmu dan mengembangkan teknologi, dengan catatan bahwa kesanggupan manusia dalam mengembangkan teknologi sejatinya berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini perkembangan teknologi sudah begitu pesat, bahkan sudah sampai pada era teknologi digital. Era teknologi digital diciptakan manusia untuk mempermudah dalam kehidupan, sekaligus untuk mengingat akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Era teknologi digital saat ini, hadirin, sudah memberikan banyak dampak positif, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya maupun keagamaan. Ceramah-ceramah yang viral di tengah-tengah masyarakat hanya dengan lewat like, share, comment, and subscribe. Dalam hitungan jam, jutaan pasangan mata dapat melihatnya. Begitulah seharusnya era teknologi digital. Kecanggihannya memberikan manfaat sekaligus mengingat akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski implikasi era teknologi digital adalah perubahan yang cepat, akan tetapi eksistensi akidah kita harus tetap sebagai way of thinking, way of investigation, a body of life, and method of life under thinking. Namun sayang, hadirin, era teknologi digital saat ini sudah menodai oleh hal-hal negatif yang kami khawatirkan. Banyaknya kecanduan sehingga manusia lalai dalam mengingat Quran, seperti kecanduan game online. Bahkan ada yang saat sakaratul maut tapi jari-jarinya bergerak sendiri seolah ia sedang bermain games. Ancaman lain, maraknya video pornografi di media sosial, bahkan sudah muat rasanya kita disuguhi oleh berita ayah memperkosa anak kandungnya, kakak perempuan intim dengan adiknya, bahkan ada seorang ibu yang melakukan hubungan seksual dengan anak lelakinya. Na'udzubillahi min dzalik. Selain itu, munculnya berita-berita hoax. Kebohongan dianggap kebenaran, kebenaran dianggap kebohongan, yang salah dipuji dan yang benar malah dibuli, sehingga berbagai konflik pun terjadi di tengah-tengah masyarakat. Betul, hadirin? Lalu pada manakah agar era teknologi digital tidak menjadi bumerang bagi negeri kita tercinta ini? Jawabannya adalah pendidikan karakter, hadirin. Salah satu pendidikan karakter yang dicontohkan oleh Luqman yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Luqman ayat 13 sebagai berikut. wa qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Sadaqallahul adzim. dan ingatlah
ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan hakim yang arif lagi bijaksana serta hadirin dan teman-teman yang berbahagia, Allah mengingatkan kepada Rasulullah tentang satu nasihat yang pernah Luqman berikan kepada anaknya ketika ia memberikan pelajaran kepadanya. Nasihat itu ialah, wahai anakmu, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Hadirin, adapun kesimpulan syarah Quran kami pada malam hari ini, era teknologi digital tidak bisa kita hindari dan manusia-manusia masa kini harus pandai menyikapi, di antaranya dengan menanamkan nilai-nilai karakter sejak dini. Globalisasi terhadap teknologi menjadi kewajiban pemangku kekuasaan di negeri ini. Pemerintahan wajib melindungi rakyatnya dari dampak negatif teknologi, baik dengan penajaman pendidikan karakter di segala lini, pemblokiran situs-situs kekerasan dan pornografi, serta penajaman hukum dalam negeri untuk pelaku penyalahgunaan teknologi. Dengan begitu, kita berharap bangsa kita menjadi bangsa yang maju dan beradab berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa yang baik, thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami menutup syarahan Quran kami pada malam hari ini, izinkanlah kami membawakan sebuah pantun. Menangkap ikan di tepi kapal, Telah turun membawa mangsa. Mari manfaatkan teknologi digital untuk membangun kemajuan bangsa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.